hanya ketololan semata atau ada agenda yang lain agar jejak Soekarno hilang di Sumatera Barat. Ini luar biasa ini. Mereka itu ngerti sejarah atau tidak ya? Atau jangan-jangan mereka itu memang tidak suka dengan Bung Karno. Mungkin sejarah lama kelam Bung Karno yang menumpas pemberontakan PRRI yang berbasis di Sumatera Barat. Sehingga mereka tidak terlalu suka dengan Insinyur Haji Soekarno. Saya prihatin dengan mindset kepala daerah seperti wali kota Padang atau mungkin pemerintahan kota Padang. Orang yang tidak mengerti sejarah sama sekali, histori, bahwa generasi berikutnya harus tahu bahwa disitulah, di rumah itulah Bung Karno, bapak pendiri bangsa ini, salah satu proklamator kemerdekaan bangsa ini, pernah singgah selama 3 bulan. Bung Karno di sana menggalang kekuatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dan sekarang rumah itu diratakan dengan tanah oleh pemerintah kota Padang. Dengan alasan yang sangat tolol. Ini blunder yang tidak boleh dimaafkan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, sedang ramai, viral di berbagai media. Pemerintah kota Padang, Sumatera Barat merobohkan rata dengan tanah bangunan cagar budaya yang pernah menjadi rumah singgah dari proklamator kita, Insinyur Haji Soekarno atau Bung Karno. Rumah singgah ini menjadi salah satu etape perjalanan kebangsaan kita. Disitulah Bung Karno tinggal selama 3 bulan, sekitar tahun 1942 menjelang diasingkan ke Bengkulu. Bung Karno menghimpun segala kekuatan masyarakat untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan rumah itu sudah dijadikan cagar budaya. Sekarang pemerintah kota Padang dengan mohon maaf ini, dengan tololnya merobohkan rumah bersejarah itu. Itu membuat saya geram luar biasa. Alasannya mau dibongkar. Nah, bodohnya mereka gitu, dibongkar dan dibangun lagi, otomatis akan kehilangan nilai sejarahnya. Rumah induknya akan hilang gitu. Kalau mau direnovasi, jangan sampai rumah induknya itu hilang. Silakan renovasi di sekitarnya atau mungkin bangunan di dalamnya dirapikan, tapi jangan pernah merobohkan rata dengan tanah seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang seperti sekarang. Ini luar biasa ini. Mereka itu ngerti sejarah atau tidak ya? Atau jangan-jangan mereka itu memang tidak suka dengan Bung Karno. Mungkin sejarah lama kelam Bung Karno yang menumpas pemberontakan PRRI yang berbasis di Sumatera Barat. Sehingga mereka tidak terlalu suka dengan Insinyur Haji Soekarno. Saya tidak tahu. Kelakuan yang tidak patut ini mengingatkan saya pada saat Orde Baru. Rezim Soeharto juga melakukan hal yang sama. Rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 diratakan dengan tanah, diganti dengan bangunan baru. Rumah di mana proklamasi disuarakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta hilang sekarang. Tidak ada jejak, tidak ada bentuk aslinya lagi. Diganti dengan gedung pola di sana. Saya tidak tahu betapa bodohnya orang yang berpikir untuk merenovasi kemudian meratakan dengan tanah. Hilanglah. Monumen itu hilang sama sekali. Saya nggak mengerti ini. Kenapa kesalahan fatal dari rezim Orde Baru dengan menghancurkan rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ini diulang oleh pemerintah kota Padang.
Saya mohon kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk Mas Menteri Nadiem yang membawai cagar budaya karena itu di bawah Dirjen Kebudayaan di sana, harus menuntut Wali Kota Padang. Karena Wali Kota Padang sudah melanggar undang-undang tentang cagar budaya. Tidak boleh dibiarkan dengan alasan apapun. Kesalahan-kesalahan ini jangan pernah dimaafkan. Karena ini akan menjadi presiden buruk. Nanti rumah Bung Hatta akan dihancurkan dengan dalil mau dibangun lagi. Kita kan tolol. Kehilangan nilai sejarahnya. Karena aslinya sudah hilang sama sekali. Saya menghormati pemerintah kota Bengkulu. Masih merawat dengan baik situs cagar alam di mana Bung Karno pernah tinggal di sana. Ternyata pemerintah Kota Padang tidak secerdas pemerintah Kota Bengkulu yang tetap merawat kesejarahan dari bangunan-bangunan yang sudah masuk cagar budaya. Pertanyaannya ada apa di balik ini? Hanya ketololan semata atau ada agenda yang lain agar jejak Soekarno hilang di Sumatera Barat? Ini perlu kita telusuri. Dan menurut saya pemerintah pusat harus bertindak tegas. Jangan sampai siapapun dia, entah wali kota atau gubernur sekalipun, kalau melanggar undang-undang harus dipidanakan. Jangan sampai nanti menjadi presiden semua rumah-rumah bersejarah yang sudah dilindungi dengan undang-undang cagar budaya akan dihancurkan. Kekoplakan ini jangan diteruskan. Sebagai anak bangsa yang mencintai sejarah Indonesia, saya protes kepada Kota Padang, pemerintah Kota Padang. Saya tidak tahu siapa sekarang wali kotanya. Yang jelas gubernurnya adalah dari PKS. Sahabat Indonesia, ini harus saya suarakan karena menurut saya kita tidak boleh kehilangan sejarah. Bung Karno pernah menyatakan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita bisa bertumbuh sebagai bangsa yang besar karena ada landasan sejarah yang pernah kita lalui dan dibangun oleh bapak-bapak bangsa kita. Fondasi itu jangan sampai kita hancurkan. Pada saat fondasi kesejarahan ini dihancurkan, bangsa ini tumbuh tidak berakar. Kita malu dengan bangsa lain. Contoh Amerika Serikat. Anak sekolah di sana itu dijejali dengan sejarah Amerika Serikat. Kita ketinggalan seperti itu. Yang terjadi kita lupa sejarah, bahkan bangunan bersejarah yang sudah dilindungi cagar budaya itu pun dihancurkan rata dengan tanah. Ini benar-benar ketololan yang tidak bisa kita maafkan. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya mohon kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek harus bertindak tegas. Mas Nadiem jangan hanya geram dan bernarasi di ruang publik tanpa tindakan apa-apa. Harus ada pembelajaran dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, harus ditindak wali kota yang telah melanggar undang-undang cagar budaya. Ini bukan masalah Bung Karno, tapi ini adalah perlindungan terhadap cagar budaya. Kalau undang-undang kita sendiri dilanggar oleh kepala daerah, lalu kita biarkan, apa jadinya negeri ini? Sahabat Indonesia, saya prihatin dengan mindset kepala daerah seperti wali kota Padang atau mungkin pemerintahan Kota Padang. Orang yang tidak mengerti sejarah sama sekali, histori, bahwa generasi berikutnya harus tahu bahwa disitulah, di rumah itulah Bung Karno, bapak pendiri bangsa ini, salah satu proklamator kemerdekaan bangsa ini, pernah singgah selama 3 bulan di sana.
perjalanan diasingkan ke Bengkulu, disinggahkan dulu ke Padang selama 3 bulan. Bung Karno di sana menggalang kekuatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dan sekarang rumah itu diratakan dengan tanah oleh pemerintah Kota Padang dengan alasan yang sangat tolol. Ini blunder yang tidak boleh dimaafkan. Sekali lagi, Mas Menteri Nadiem Makarim, mohon bertindaklah tegas. Berkoordinasilah dengan Pak Tito Karnavian untuk menindak kepala daerah. Jangan sampai siapapun termasuk kepala daerah dibiarkan melanggar undang-undang Republik Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Ini kegeraman saya yang saya suarakan dalam opini saya. Mudah-mudahan didengarkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim dan mungkin menteri-menteri yang lain, bahkan presiden, agar tidak membiarkan siapapun merusak situs budaya sejarah yang seharusnya kita rawat dan kita lestarikan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamil.